Sekarang bagaimana dengan meja roti sajian? Seperti yang Anda ketahui, meja roti sajian berisi dua tumpukan roti. Dua tumpukan berisi 6 roti di setiap sisi meja. Dan apakah yang dilambangkan oleh ke-12 roti itu? Melambangkan bahwa ada cukup roti untuk memberi makan seluruh Israel yang terdiri dari 12 suku. Roti ini disebut roti Tamiid. Roti yang terus-menerus. Bilangan 4 dan ayat 7, saya membacakan dari King James Version. Karena diterjemahkan terus-menerus, ada kata Tamiid, mari kita baca di sana. Dan di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain biru, dan meletakkan di atasnya pinggan-pinggan, dan sendok-sendok, dan cawan-cawan. Dan juga penutup-penutupnya untuk menutupi, dan apalagi, roti yang terus-menerus harus ada di atasnya. Apa yang dilambangkan oleh roti itu? Roti itu melambangkan firman Allah, bukan? Jadi, mari kita perhatikan beberapa ayat. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, dan membuatnya memberikan hasil dan bertunas, agar memberikan benih kepada penabur dan roti kepada pemakan. Seperti itulah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Jadi, apakah yang dilambangkan oleh roti yang dimakan? Seperti itulah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Jadi, apa yang dilambangkan oleh roti itu? Firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja. Maksudnya roti literal, tetapi dari setiap apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, apakah yang dilambangkan oleh roti di atas meja roti sajian itu? Roti itu melambangkan firman Allah. Angka 12 menunjukkan bahwa roti itu cukup untuk memberi makan semua umat Allah, yang ditunjukkan oleh angka 12. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, Dia membuat pernyataan yang kontroversial. Dalam Yohanes 6 ayat 53, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sungguh-sungguh, kecuali kamu makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Umat Katolik Roma menggunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa dalam setiap misa, umatnya secara harfiah mengambil bagian dari tubuh, dan si imam tentu saja juga dari darah Yesus. Apakah ini yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yesus? Bahwa tubuh dan darahnya secara literal memberi makan anggota-anggota gereja? Sama sekali tidak. Dalam konteksnya, Yesus menjelaskan apa yang Dia maksudkan dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Makan daging Yesus itu sama sekali tidak menguntungkan kamu. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, dan mereka adalah apa? Hidup. Jadi, mengambil bagian dalam Kristus tidak secara literal berarti mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya. Tetapi berarti kita mengambil bagian dalam apa? Dari firman-Nya. Apa yang dilakukan oleh kepausan dengan firman Allah selama 1260 tahun? Menutupinya, bukan? Jadi kita harus menghubungkan Daniel 8 dengan sangkakala keempat karena keduanya mencakup periode yang sama. Artinya, perkataan Yesus kepada kita memiliki kuasa untuk memelihara kehidupan rohani kita. Sebagaimana roti secara literal menopang kehidupan jasmani, firman Allah menopang kehidupan rohani. Secara rohani, ketika kita mempelajari firman, kita mengasimilasi siapa? Yesus. Dan Dia menjadi daging dari daging kita dan tulang dari tulang-tulang kita, secara rohani. Firman Allah yang dicerna akan membasuhkan hidup kita dan memberikan kemenangan atas dosa. Daud memahami hal ini ketika ia menulis dalam ayat-ayat yang sangat terkenal, Mazmur 119 ayat 9-11. Bagaimanakah seorang muda boleh membersihkan jalannya? Ketika Alkitab menggunakan kata jalan, secara simbolis ini berarti perilaku atau sikap. Jadi, bagaimana seorang pemuda dapat membersihkan perilakunya? Bagaimana dia bisa melakukannya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam gereja Katolik Roma, mereka percaya bahwa hanya dengan mengambil bagian dalam hosti kecil
Karena itu adalah tubuh Yesus yang sesungguhnya secara literal, maka hal itu akan menyehatkan Anda secara rohani. Apakah itu yang diajarkan oleh roti sajian? Tidak, sama sekali tidak. Apa yang menyehatkan kita? Firman Allah. Apakah firman Allah menjadi langka selama periode kekuasaan kepausan? Tepat sekali. Perhatikan Yohanes 15 ayat 3, firmanlah yang membersihkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu memang sudah, bersih. Bagaimana mereka menjadi bersih? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itulah yang menyucikan, yaitu roti rohani, firman. Perhatikan Efesus pasal 5 ayat 25 dan 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk apa? Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan, apa? Dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi, apakah roti hosti kecil itu memberi gizi kita? Tidak, hosti kecil itu tidak memberi gizi kita. Apa yang memberi gizi kita? Roti rohani, yaitu firman Allah. Dan selama periode sangkakala yang keempat, firman Allah ditutupi. Kedua saksi itu bersaksi dalam kegelapan atau ketidakjelasan. Makan roti yang literal sudah pasti tidak ada kuasa untuk memberi makanan spiritual dan mengubah kita. Firman Allah yang dicerna itulah yang membersihkan hidup kita dari dosa. Jadi, apa yang diajarkan oleh meja roti sajian kepada kita? Setidaknya ada 3 pelajaran. Pertama, roti melambangkan Yesus, seperti yang terkandung di mana? Di dalam firman Allah yang tertulis. Roti itu senantiasa tersedia bagi semua umat Allah. Dan akhirnya, jika diasimilasi, firman akan menyehatkan kehidupan rohani kita dan memberikan kemenangan atas dosa. Dalam arti apakah tanduk kecil itu mencampakkan makna meja roti sajian? Itulah pertanyaannya. Jawabannya tidak sulit untuk ditemukan. Gereja Katolik Roma menggantikan apa? Tradisi dan filosofi manusia menggantikan firman Allah. Perkataan dari magisterium yang dianggap tidak dapat salah. Atau ajaran manusia menggantikan tempat, demikianlah firman Tuhan. Jumlah tradisi yang tidak alkitabiah dan anti-alkitabiah dalam Katolik Roma sangat banyak. Ini beberapa di antaranya yang tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab. Api penyucian, limbo, tempat arwah bayi-bayi yang belum dibaptis, selibat, pengakuan dosa, kebakaran jiwa, neraka yang terus menyala. Puasa Prapaskah, arak-arakan, misa, benda-benda keramat, kanonisasi orang-orang yang sudah mati sebagai orang-orang kudus, rosario, sujud di depan patung. Pembuahan tak bernoda, Maria diangkat ke surga, pembaptisan bayi dengan cara percikan, novena, pemeliharaan hari Minggu. Anda ingin saya melanjutkan? Apa yang dilakukan kepausan dengan firman Allah? Benar-benar mengaburkan firman Allah. Dan karena mengaburkan terang yang lebih rendah, orang-orang tidak dapat melihat apa? Mereka tidak dapat melihat pekerjaan terang yang lebih besar di tempat kudus surgawi. Apakah akibat dari tradisi-tradisi yang menggantikan firman Allah? Kerohanian mengalami apa? Malnutrisi, kekurangan gizi rohani, dan kelemahan moral yang membuat orang-orang Romawi kafir terlihat seperti orang-orang kudus. Bukanlah suatu kebetulan bahwa meterai ketiga dan keempat dari kitab Wahyu menggambarkan kelaparan rohani akan firman Allah. Sekarang kita tidak sedang mempelajari meterai-meterai, tetapi di dalam meterai-meterai itu ada kelangkaan roti yang luar biasa. Karena gandum dan jelai harganya sangat mahal, 8-16 kali lipat lebih mahal dari sebelumnya. Di zaman meterai ketiga. Jadi mari kita lanjutkan di sini. Pada dasarnya, selama periode kuda ketiga, yaitu periode Konstantinus, gereja mengasimilasi ajaran-ajaran dan praktik-praktik yang tidak alkitabiah dari para penyembah berhala. Dan sebagai akibatnya, di bawah pemerintahan kuda keempat, periode kekuasaan kepausan adalah kelangkaan roti yang mengancam jiwa. Hal ini juga berlaku selama periode jemaat keempat dalam kitab Wahyu. Sangkakala keempat, jemaat keempat. Di bawah jemaat ini, siapakah yang disebutkan berada di dalam jemaat dan mempengaruhi jemaat? Izebel. Apa yang terjadi selama periode Izebel dalam perjanjian lama? Tidak turun hujan untuk berapa lama? 3,5 tahun. Berapa lama hujan tidak turun ketika Izebel rohani berkuasa di jemaat Tiatira? 3,5 tahun. Tapi bukan tahun secara harfiah, apa? Tahun-tahun simbolis, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa.
Jadi, apa yang bersifat harfiah di dalam Perjanjian Lama menjadi simbolis selama 1260 tahun.